Kita berjumpa kembali dalam Prime Topic, sebuah diskusi yang mengulas berbagai hal yang ada di masyarakat sekaligus yang menyentuh masyarakat itu sendiri. Bersama saya Advianto Prasetyo Budi, acara ini disiarkan langsung di 89,8 FM Sindo Trijaya Semarang dan akan disiarkan secara tunda pada pukul 22 di Pro TV. Nah, tema Prime Topic kita kali ini adalah mencermati investasi yang aman. Dan bersama saya saat ini sudah hadir para narasumber yang akan berbincang-bincang dengan kita. Saya perkenalkan yang pertama di sebelah kanan saya adalah Bapak Heri Setiawan dari Riset dan Edukasi Monex Semarang. Kemudian Bapak Heru Nuit, beliau ini adalah investor emas, dan yang di paling ujung adalah Dr. Ibnu Hajar dari Unisula Semarang. Ya, bicara emas ya, hampir semua orang dewasa tentunya tahu tentang emas, dan emas merupakan salah satu aset investasi sejak zaman dulu dan sampai sekarang masih tetap menjadi incaran sebagai logam mulia yang mahal harganya. Para wanita pun selalu lekat dengan emas, dan wanita juga selalu memakai perhiasan emas ya. Ini sebagai bagian juga dari investasi. Jadi itulah sebabnya pilihan wanita untuk berinvestasi ini ada beberapa hal ya, tidak jauh dari emas juga, ada juga tabungan, deposito, dan properti. Nah, hal yang menarik adalah bagaimana kiat menghadapi inflasi. Jadi bila kita bukan termasuk pengambil keputusan di pemerintah, kita mungkin tidak bisa turut menurunkan tingkat inflasi. Yang penting bagaimana kita bisa melakukan mengambil keuntungan ya dari terjadinya inflasi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Mungkin salah satu dengan berinvestasi emas. Tapi apakah emas itu aman? Kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita dalam Prime Topic kali ini. Yang pertama saya akan tanya dulu ke Pak Heri Setiawan. Ya, ya Pak Heri, kalau bicara emas nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang menarik kalau kita bicara emas? Kalau yang pasti adalah emas ini harganya relatif stabil dari waktu ke waktu, dan cenderung memang kalau sekarang ini kan memang cenderung naik karena emas ini kita ketahui adalah komoditas. Kalau komoditas ini memang, apalagi emas ini tidak bisa diperbarui. Jadi makin lama permintaannya makin banyak, tapi suplainya makin lama juga makin terbatas, sehingga ini yang menyebabkan harga emas itu cenderung naik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara historical, secara sejarahnya emas ini memang sebagai tadi sudah disampaikan untuk mengatasi inflasi. Jadi kalau nilai uang ini makin, uang kertas ya, ini makin lama makin turun, tapi kalau sebaliknya kalau emas ini makin lama makin naik. Nah, ini yang menariknya, emas ini bisa menjadi boleh dibilang safe haven asset. Jadi aset yang aman untuk mengatasi inflasi. Terus yang ketiga, kalau kita dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit misalnya, atau gonjang-ganjing lah, terus kemudian ada kerusuhan baik itu sosial, politik, keamanan. Nah, ini yang menyebabkan harga emas ini juga jadi incaran orang untuk mengamankan aset mereka supaya nilai asetnya tidak turun dan tetap nilainya atau bahkan cenderung naik. Nah, ini yang kira-kira beberapa hal yang menyebabkan emas ini memang bisa disebut safe haven atau investasi yang cenderung aman untuk dipilih untuk mengatasi beberapa hal seperti yang tadi saya sebutkan. Iya. Gitu, Mas. Nah, ada berapa tipe emas Pak yang diperdagangkan Pak? Secara umum mungkin bisa dibedakan emas fisik dan emas non fisik ya. Kalau emas fisik mungkin banyak tadi sudah disebutkan juga, ya berupa emas perhiasan, kemudian logam mulia, koin emas, terus kemudian ada yang berupa non fisik, mungkin orang bisa mengenal juga sistem transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka, terus kemudian ada juga transaksi gadai syariah misalnya sekarang lagi booming juga. Nah, ini jadi bisa dibedakan dari fisik maupun non fisik. Tapi intinya underlyingnya atau aset dasarnya adalah emas. Jadi banyak pilihan, tapi secara umum bisa dibedakan antara yang fisik dan non fisik. Iya. Gitu. Tadi di awal dijelaskan oleh Pak Heri Setiawan bahwa emas ini safe haven gitu ya Pak ya. Tapi ada nggak kelemahannya Pak? Kelemahannya kalau secara fisik aset ini kurang liquid.
kurang liquid. Ya, apalagi kalau dalam termin investasi yang jangka pendek, ini memang hasilnya kurang optimal sebagai lahan investasi karena memang ada namanya selisih harga beli dan jual atau kita sering sebut spread. Jadi spreadnya cukup tinggi. Contoh misalnya kalau hari ini Antam sebagai penjuplai logam mulia di Indonesia ini harga emasnya sekitar 530.000 untuk yang gramnya besar, maksudnya berdasarkan dengan beratnya yang besar. Tapi kalau yang kecil, yang 1 gram gitu, itu bisa sampai 580.000 per kilo, per gram. Nah, sedangkan buyback, harga buybacknya kalau Antam mau beli itu masih sekitar 520-an. Nah, ini yang selisih ini yang membuat kalau investasinya jangka pendek itu kurang menguntungkan karena selisih harga beli dan jual tadi. Demikian juga kalau harga emas perhiasan misalnya masih ada dikenakan ongkos-ongkos pembuatan dan biaya-biaya lain seperti pajak dan segala macam yang membuat harga beli dan jualnya kurang menarik. Makanya harus disimpan dalam waktu yang cukup lama, cukup panjang. Tapi ada juga yang disebut transaksi kontrak berjangka. Nah, ini cocok untuk yang jangka pendek karena ini memang fluktuasinya harian dan bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar atau investor untuk menggapai peluang dari fluktuasi harga emas secara harian maupun yang lebih jangka pendek gitu Mas daripada emas fisiknya gitu. Oke, saya ke Pak Ibnu Hajar nih Pak. Saat ini tadi juga seperti dijelaskan Pak Heri bahwa emas ini merupakan pilihan investasi yang menguntungkan. Tapi sebagian besar masyarakat masih belum banyak yang mengenal emas. Mereka lebih banyak mengenal saham. Kira-kira apa keuntungan dan kelebihan antara emas dibandingkan dengan saham Pak Ibnu? Baik. Tadi Pak Heri sudah mengatakan bahwa investasi emas itu selain stabil, tapi juga mengandung banyak kelemahan. Contohnya tidak liquid, kemudian spread harganya itu juga jauh antara harga beli dan harga jual. Nah, mungkin saham ini mungkin bisa digunakan untuk melengkapi dari investasi itu. Jadi istilahnya dalam dunia investasi itu kita mengenal suatu portofolio istilahnya. Portofolio itu secara teori ya gabungan beberapa investasi yang dimiliki oleh seorang investor. Misalnya Bapak Heru misalnya, ini sebagai investor misalnya. Dia selain misalnya uangnya selain diinvestkan ke emas, mungkin juga bisa dibelikan saham. Atau mungkin selain saham juga bisa dibelikan misalnya real estate atau mungkin mendirikan ya properti atau mendirikan usaha dan seterusnya. Nah, emas, properti, usaha, saham jadi satu itu namanya portofolio. Jadi di sini istilahnya saham itu sebagai melengkapi dari emas itu sendiri. Dan saham ini bisa digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam investasi emas. Contoh, tadi Pak Heru mengatakan emas itu tidak liquid. Tapi kalau saham itu bisa liquid. Artinya ya bisa jadi jam 9 ini kita beli saham, jam 11 kita jual bisa dapat untung, itu bisa jadi seperti itu. Ya. Atau sebaliknya ya Pak? Atau sebaliknya. Ya, memang di teori investasi bahwa investasi itu mesti menghadapi risiko dan return, keuntungan dan risiko. Kalau pengen risikonya kecil ya ke emas, kan gitu kan. Atau kalau pengen risiko kecil ya uangnya deposito aja, risikonya kecil. Tapi jangan berharap mendapat return yang tinggi. Kalau pengen return yang tinggi ya salah satunya adalah saham. Jadi istilahnya no free lunch ya, nggak ada makan siang gratis. Artinya apa? Artinya kalau pengen untung yang lebih tinggi ya harus ada biayanya tadi, yaitu risiko yang harus dihadapi. Kemudian saham itu artinya liquid. Liquid itu artinya bisa dijual kapanpun. Di Bursa Indonesia, di IDX itu, di Indonesia Stock Exchange, itu ada beberapa kategori saham itu ya. Ada saham first liner, ada second liner, ada third liner. Kalau yang first liner itu ya saham-saham ex BUMN itu. Seperti Bank BRI, Telkom, Indosat. Itu saham-saham yang blue chip istilahnya. Itu bisa dikatakan liquid dan pasti menguntungkan. Ya. Bapak mungkin tidak percaya ya. Saham Bank BRI itu waktu harga perdana itu cuma 1.750. Ya, itu tahun 2003. 7 tahun kemudian indeksnya sudah mencapai 1.600. Artinya apa? Indeks 1.600 itu artinya kalau kita
di awal tuh investasi senilai 1 juta, 7 tahun kemudian sudah menjadi 16 kalinya, sudah 1,6 M itu. Itu salah satu saham blue chip. Ada lagi itu saham Unilever misalnya. Itu indeksnya sudah mencapai 100.000. Itu saham perdana itu tahun 80-an. Artinya kalau kita investasi senilai 1 juta, 20 tahun kemudian nilainya sudah 1000 kalinya, tinggal kalikan aja. 1000 kali 1 juta sudah berapa? 1 M. Ya. Jadi menurut saya saham ini selain liquid, ya tadi bisa digunakan jangka pendek, bisa digunakan jangka panjang juga bisa. Ya. Iya, baiklah, kita akan sambung kembali prime topik kita dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, kita kembali lagi dalam prime topik dengan tema mencermati investasi aman yang disiarkan langsung dari Hotel Novotel Semarang. Kita kembali lanjutkan perbincangan kita dan kali ini saya akan tanyakan ke Pak Heru Nuwit. Pak Heru, saya pengen tahu nih, awal mulanya Bapak tertarik untuk berinvestasi emas. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang seperti direkatkan oleh Pak Eri dan Pak Ibnu, memang saya sebagai investor itu kan menjajaki berbagai kemungkinan. Artinya kalau sebagai investor hanya mengandalkan satu bidang usaha, yang akan terjadi begitu satu usaha ini down, kita akan kolaps. Makanya seperti apa yang disampaikan Pak Ibnu, kita harus berbagai usaha sehingga untuk menutupi berbagai macam ke fluktuasian harga itu. Jadi memang emas itu kalau menurut pengamatan saya memang lebih bagus daripada yang lain karena di samping harganya fix cenderung naik terus dan aman untuk jangka panjang. Saya kira kalau investasi emas panjangnya paling 1 tahunnya sudah bagus, Pak. Artinya begini, bisa dilihat dari perkembangan, contoh aja yang nggak usah jauh-jauh. Jadi emas itu sebagai barometer apa aja. Contoh, salah satu contohnya saja untuk harga seekor kambing pada saat untuk kurban. Itu sudah menandakan bahwa fluktuasi emas itu cenderung naik terus. Dari tahun ke tahun harga kambing itu nggak pernah turun. Padahal patokannya dari harga kambing itu juga berdasarkan dari emas. Saya kira begitu. Yeah. Jadi itu salah satunya kenapa saya memilih salah satunya emas, karena salah satunya ya seperti itu. Jadi memang terus cenderung naik sehingga sampai kapanpun tidak akan turun. Begitu, Pak. Ya, sudah berapa lama Pak Heru berinvestasi emas ini, Pak? Ya kurang lebih 10 tahunan, Pak. 10 tahun ya. 10 tahun. Apa susah senangnya Pak berinvestasi emas? Susahnya tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada susahnya, karena memang logam mulia, Pak. Jadi logam mulia itu sebagai patokan untuk barometer kemana saja itu pakainya logam mulia. Jadi saya kira itu. Jadi lebih lama kita simpan emas akan lebih cepat kita menumpuk keuntungan untuk menutup yang lain. Saya kira itu, Pak. Iya. Saya langsung lempar ke Pak Heri ini. Soal legalitas bagaimana nih Pak Heri? Jadi begini, kalau emas fisik, kalau kita supaya aman, sebaiknya kita harus memilih emas yang bersertifikat. Ya, karena kalau emas bersertifikat ini sertifikatnya dikeluarkan oleh lembaga yang sudah diakui secara internasional. Kalau di Indonesia, sertifikat itu dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang atau biasa disebut Antam. Jadi sertifikat itu dikeluarkan sudah sesuai dengan standar internasional yaitu LBMA atau London Bullion Market Association. Jadi itu suatu lembaga pemurnian emas yang sertifikasi yang ada berpusat di London. Nah, ini memang diakui seluruh dunia, memang harus ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh LBMA. Nah, kalau untuk di Indonesia itu adalah yang ditunjuk adalah PT Aneka Tambang. Nah,
Kadang-kadang yang di apa namanya, kalau tidak bersertifikat itu yang berkurang adalah kadar karatnya atau kemurniannya. Jadi kalau ada sertifikat berarti emas itu adalah emas murni yang kadar ininya adalah 999,99% atau itu emas murni ya. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri ada lembaga-lembaga yang mengeluarkan perizinan bagi perusahaan yang ingin menarik dana dari masyarakat. Perlu dicermati oleh masyarakat ya Pak ya. Betul. Jadi sebelum melakukan investasi tentunya harus mengetahui dulu produk-produk investasinya. Yang kedua adalah tempat untuk berinvestasinya. Apakah itu legal atau tidak? Ini untuk mengurangi risiko misalnya ada faktor penipuan ataupun tindak pidana. Kan sering kita baca, sering kita dengar banyak kejadian juga yang sudah terjadi di masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah dan investasi di suatu tempat, misalnya A, ternyata nanti investasinya dijanjikan keuntungan yang relatif besar, taunya bawa lari oleh pengurusnya. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang harus dicermati karena biasanya jenis investasi tertentu itu hanya berupa kemasan, kulitnya aja. Contoh investasi saham, ada yang membungkusnya dengan investasi saham yang menguntungkan, tapi ternyata itu hanya kedok untuk mengumpulkan dana masyarakat terus kemudian ditipu kemudian dananya bawa lari. Demikian juga kalau di transaksi emas banyak sekali yang melakukan hal-hal seperti itu dan ini mungkin jadi perlu dicermati oleh para investor atau masyarakat yang ingin bertransaksi emas. Gitu. Baik, terima kasih Pak Heri. Saya ke Pak Heru nih. Pak Heru, apakah sebelum memutuskan untuk berinvestasi emas, Bapak juga melakukan investigasi-investigasi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi? Persis. Jadi memang kita sebelum melakukan investasi memang harus tahu lembaga mana yang harus kita pilih untuk berinvestasi. Seperti apa yang disampaikan Pak Heri, kami juga melakukan pembelian berinvestasi dengan sertifikat Buy Antam tadi. Jadi memang ya itu tadi, memang banyak penipu-penipu bergentayangan, kalau kita tidak cermat ya akhirnya lose yang kita dapat. Jadi seperti itu Pak. Menarik ya. Jadi memang harus melakukan investigasi. Tapi saya pikir itu tidak hanya emas ya, untuk semua jenis. Semua jenis investasi. Memang kita harus banyak mencari informasi dulu dan jeli dan cermat sebelum memutuskan untuk investasi, produknya apa, tempatnya di mana, dan bagaimana keamanan dananya. Karena tidak semuanya dijamin pemerintah. Kalau perbankan jelas ada LPS, kemudian Bapepam juga kalau misalnya bursa itu ada lembaga penjamin efek ya Pak ya. Kalau di bursa berjangka itu juga ada namanya PT Clearing Berjangka Indonesia yang menjamin investasi dan dana-dana masyarakat yang terkumpul untuk melakukan investasi. Nah itu salah satu bentuk proteksi dari pemerintah untuk mengurangi risiko kalau misalnya dana itu disalahgunakan oleh penyelenggara investasi. Nah ini yang harus dicermati oleh masyarakat gitu. Pak Ibnu, apakah masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang investasi sehingga mereka asal pilih saja perusahaan meskipun perusahaan itu belum mendapatkan izin? Sepengetahuan Bapak bagaimana? Kalau menurut pengamatan saya itu terutama masyarakat itu yang dilihat hanya satu sisi saja. Padahal investasi itu mesti mau tidak mau harus mengalami dua sisi, return dan risiko. Kadang-kadang masyarakat kalau sudah ditawari return misalnya sebulan misalnya 5% atau 6% itu langsung ditabrak itu, nggak tahu risikonya seperti apa ya. Kadang-kadang seperti itu. Itu kelemahan kita, masyarakat kita kadang-kadang seperti itu. Pengen untung ya, pengen untung tapi mengabaikan faktor risikonya. Nah sebetulnya dari pihak pasar modal sekarang itu kan sudah sering melakukan sosialisasi tentang investasi saham itu. Karena di kota-kota besar di Indonesia itu sudah ada istilahnya pojok BEG. Itu intinya untuk tadi mensosialisasikan bagaimana berinvestasi saham. Tadi betul Pak Heri ceritakan ada tipu menipu dan seterusnya. Di bursa pun pernah ya. Itu terutama dilakukan oleh para brokernya. Karena undang-undang pasar modal, masyarakat itu kalau beli saham nggak bisa langsung ke bursa beli saham, nggak bisa. Undang-undang mengharuskan dia harus melalui broker. Dan mau tidak mau mereka harus buka rekening di broker itu. Nah, kemarin ada kasusnya broker namanya Sarijaya, itu juga seperti itu.
Sarijaya itu membuka perwakilan di seluruh Indonesia, kan rekeningnya nilainya miliaran itu. Betul. Itu bisa dipakai oleh ownernya, owner dari Sarijaya itu, sehingga banyak masyarakat, banyak investor yang tadi lose tadi ya, inginnya itu dapat gain ternyata lose. Nah, sekarang itu sudah ada pembaruan yaitu mengenai rekening. Jadi di bursa itu rekening ada dua, rekeningnya investor, kemudian rekeningnya broker itu. Jadi kalau investor itu mau beli saham kan harus setor uang dulu ke rekening. Ya, sebelum dia transaksi saham, ya uangnya masih utuh di rekeningnya investor itu. Nggak ada pihak lain, nggak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Kalau sebelumnya kan enggak. Rekening investor itu jadi satu dengan broker, sehingga broker itu bisa salah satu tadi oknum ya, bisa memanfaatkan tadi. Nah sekarang rekening itu terpisah, rekeningnya broker, rekeningnya investor. Begitu investor trading, begitu dia beli saham, baru uangnya itu diambil. Ya. Biasanya T+3 itu, biasanya seperti itu. Ya, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita setelah kita simak beberapa informasi berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Prime Topic. Pak Ibnu, bukan perbedaan ya, tapi hubungan antara inflasi dengan emas mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa dan juga profesional Sindo. Baik, menurut saya inflasi itu secara gampang artinya kan menurunnya daya beli, ya, power buyingnya itu berkurang, itu adalah kira-kira inflasi. Kalau mungkin ke Pak Heri dulu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu mungkin uang 100.000 bisa membeli 1 gram, mungkin gitu Pak Heri ya. Jadi investasi itu kan salah satu saran untuk tadi melindungi aset kita. Jadi mungkin orang tidak kurang membedakan ya antara investasi dengan menabung misalnya ya. Kalau misalnya kita ambil contoh menabung di bank misalnya, di bank pemerintah lah. Itu mungkin setahun tabungan itu mungkin sekitar 6% atau 8% misalnya ya. Itu bersihnya kalau per bulan mungkin hanya enggak ada 0,5% ya Pak ya. Itu masih dipotong biaya-biaya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin orang beranggapan dengan menabung itu uangnya akan bertambah. Padahal menurut saya tidak, kalau dibandingkan dengan inflasi. Misalnya setahun inflasi itu 10%, padahal bunga tabungan hanya 6%, berarti kan negatif. Lain kalau misalnya uangnya dibelikan emas misalnya ya, dibelikan emas, dengan investasi emas, maka daya beli mereka itu bisa tetap paling nggak atau tetap bertambah, bahkan bisa bertambah. Atau mungkin bisa juga dibelikan saham misalnya ya, karena saya misalnya satu beli saham misalnya. Dengan membeli saham, uang pokok itu mungkin bisa kembali plus, ada plusnya, mungkin dapat dividen atau mungkin dapat capital gain. Sehingga berinvestasi itu mestinya ya tadi melindungi inflasi plus kalau bisa ada tambahan berupa return tadi, berupa gain dari investasi itu. Kira itu. Baik, ya menarik ya karena kalau kita berinvestasi emas lebih banyak keuntungannya kayaknya begitu ya Pak Heri. Memang betul masyarakat itu kalau kita beri advice, beri saran untuk berinvestasi emas betul. Tapi menurut kami untuk mempercepat growth mereka, untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan mereka, kalau di emas saja saya kira tidak cukup menurut saya. Tidak cukup Pak ya. Meskipun emas itu aman, tetapi tingkat keuntungannya kan juga tadi sesuai teori. Kalau risikonya kecil, ya tentu keuntungannya juga rendah. Sehingga dalam membentuk portofolio, kan investor itu harusnya membentuk portofolio. Portofolio itu isinya ya investasi mereka di berbagai bidang. Apakah itu real, aset real, contohnya belikan emas, atau non real aset seperti dibelikan obligasi pemerintah, atau belikan saham. Jadi portofolio itu baik mencakup real maupun non real, semuanya dijadikan satu. Kalau hanya di emas ya betul aman, tapi dari segi growth returnnya menurut saya kurang. Sehingga investor harus pandai-pandai tadi berstrategi bagaimana membentuk suatu portofolio. Itu ada peribahasanya itu. Artinya gini, kalau misalnya ada peribahasa, kalau pengen
telurnya itu tidak pecah semua, ya tolong telurnya itu jangan ditaruh dalam satu Satu keranjang. Itu kan prinsip portofolio. Oke. Jika jangan emas semua, maksudnya seperti itu. Kita tanyakan langsung ke Pak Heru nih, gimana Pak Heru? 10 tahun berkecimpung di emas, apakah ada juga investasi yang lainnya Pak? Dan apa saja yang sudah didapat selama 10 tahun ini? Ya, terima kasih. Jadi memang seperti apa yang disampaikan Pak Ibnu, memang betul. Artinya kalau menaruh satu telur itu jangan di satu keranjang. Itulah yang memang kita pegang prinsip dalam berinvestasi. Sama, artinya kami juga berinvestasi untuk berbagai macam, ada emas, ada properti, ada macam-macam lah. Artinya sehingga bisa untuk membentuk portofolio untuk kepentingan yang akan datang. Begitu Pak Ibnu ya. Jadi memang saya kira sama prinsip untuk berinvestasi itu harusnya memang kita harus pandai-pandai untuk melihat peluang, jangan ada di satu tempat saja. Jadi pada saat keuntungan kami 10 tahun yang lalu, kami memang saat itu beli emas harganya jauh lebih rendah Pak memang waktu itu. Sekarang hampir 400-an, 500 Sekarang Pak. 530 sekarang. Saat itu saya beli sekitar 100, ya hampir 200 lah. Hampir 200 Hampir tahun lalu, waktu betul. itu. Memang